Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Harus Channel. Memang kita sudah lama tidak berjumpa karena berbagai kesibukan dan ada hal yang memang tidak bisa ditinggalkan. Sahabat semuanya, hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang pentingnya membiasakan atau melatih diri untuk selalu bernafas melalui hidung. Jadi kalau kita amati, kita perhatikan, kita ini selama ini selalu lupa untuk menyadari dan membiasakan diri untuk selalu bernafas melalui hidung. Dan kebanyakan dari kita juga sering mengambil nafas atau menghirup nafas itu melalui mulut. Kita juga bisa membaca beberapa hasil penelitian dari berbagai jurnal ataupun dari media massa bahwa anak-anak kita, remaja-remaja kita itu diperkirakan lebih dari 50% anak-anak tanpa disadari kuantitas rendah mereka itu untuk selalu bernafas melalui mulut, melalui hidung. Jadi anak-anak kita ini sudah tidak terlatih untuk selalu bernafas melalui hidung. Padahal dalam situasi pandemi ini juga penting rasanya kita menyadarkan diri agar selalu berlatih dan membiasakan diri untuk selalu bernafas melalui hidung. Masker oke. Jadi saya kira juga kita, termasuk saya juga bukan anti masker, tapi bagaimana kita melatih kesadaran kita agar selalu mengambil dan bernafas melalui hidung ini juga akan membantu imunitas tubuh untuk selalu terjaga dan juga untuk membuat sirkulasi udara berjalan dengan baik dan kesehatan tetap terjaga dengan baik. Energi juga akan terjaga dengan baik. Saya mengutip beberapa hasil penelitian dari beberapa buku, termasuk juga beberapa tulisan teman-teman yang juga konsen dengan kesadaran ini, bahwa sebenarnya fungsi hidung itu memang untuk bernafas ya, dan mulut itu untuk berbicara maupun untuk mengkonsumsi makanan, untuk makan dan lain-lain. Dan ini kadang-kadang kita balik fungsinya. Kadang-kadang kita juga sering menggunakan mulut ini untuk bernafas. Padahal sebenarnya bernafas melalui hidung itu mempunyai beberapa manfaat yang sangat baik untuk kesehatan, termasuk juga untuk keheningan pikiran, kebeningan pikiran, kemampuan kita untuk menjaga kesadaran dan juga untuk mengintervensi agar pikiran kita ini tidak selalu mendominasi kesadaran kita. Karena kalau pikiran sudah mendominasi dan menjadi raja, maka sebenarnya kesadaran kita akan berada pada kisaran kesadaran yang rendah. Saya mengutip beberapa manfaat bernafas melalui hidung itu, diantaranya adalah bahwa yang pertama adalah hidung itu fungsinya adalah menghangatkan udara yang masuk, sehingga sebagian banyak bakteri maupun virus yang tidak sengaja ataupun tidak kita sadari masuk ke dalam tubuh kita itu sudah difilter ataupun dihangatkan dan bisa mati ketika orang bernafas melalui hidung. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak sadari bahwa sebenarnya membiasakan diri bernafas melalui hidung itu juga membantu mengurangi orang terinfeksi oleh bakteri ataupun virus. Terus yang kedua, bernafas melalui hidung itu menciptakan gas nitric oxide yang dari banyak keajaibannya diantaranya adalah sebagai antivirus ya, dan juga mengurangi inflamasi. Selanjutnya juga bisa kita baca dari berbagai sumber itu, bernafas melalui hidung itu akan meningkatkan kadar O2 dalam tubuh, hingga peningkatannya itu mencapai minimal 20% ya. Dan ini juga akan sangat membantu orang bisa fokus, pikiran bisa hening, kesadaran kembali mendominasi kita sehingga kita tidak tercerabut dari dominasi pikiran, dan tentunya juga akan berpengaruh terhadap peningkatan imun ataupun kekebalan tubuh. Informasi sedikit ya.
Yang selanjutnya yang ketiga, sahabat semuanya, bernafas. Yang keempat ya, bernafas melalui hidung itu juga mengaktifkan saraf parasimpatik ya. Yang fungsi saraf itu akan membuat tubuh dalam mode rest and digest ataupun rest and repair yang diperlukan dalam proses penyembuhan. Jadi intervensi nafas yang kita hirup melalui hidung itu memang membantu sirkulasi udara dalam tubuh dan juga energi dalam tubuh akan terpakai dengan baik, sehingga kemudian tubuh akan mudah dalam mode rest and digest ataupun proses penyempurnaan dan proses self healing ataupun penyembuhan diri itu akan bisa dikembangkan baik oleh tubuh. Nah, ini juga kadang-kadang tidak kita sadari, makanya dalam beberapa kesempatan ataupun dalam banyak buku, banyak tulisan dari teman-teman pemberdayaan diri itu selalu mengingatkan untuk jangan lupa bernafas, menyadari nafas. Nah, ketika kita tidak lupa nafas kita diambil dari mana, dalam proses seperti apa, sehingga oksigen yang diperlukan oleh tubuh dan otak itu akan terpenuhi dengan baik. Ini juga akan bermanfaat untuk membuat kita itu minimal ya stressing ataupun kondisi stres, dan kita larut dalam beberapa memori dan kita melekat dari memori yang ditawarkan oleh pikiran itu, kemudian bisa kita lepaskan dan kita biarkan untuk terus berotasi ataupun menghilang dari fokus kesadaran kita saat ini. Terus yang kelima, bernafas melalui hidung itu juga bermanfaat untuk agar tubuh tidak cepat dehidrasi ya. Karena 43% uap air yang keluar dari hidung itu akan kembali terhisap ya. Akan kembali dimanfaatkan oleh tubuh, sehingga tubuh ini tidak gampang mengalami dehidrasi. Jadi ini yang mestinya kita sadari bersama, beberapa manfaat melalui bernafas melalui hidung ini, sehingga kemudian akan membantu kesadaran kita, pemahaman kita, dan juga akan membantu proses pemakaian energi dalam tubuh, sehingga kita tidak mudah drop ataupun low energi. Dengan seperti itu, dengan terjaganya energi dalam tubuh itu, kemudian imunitas dan kekebalan tubuh bisa kita jaga dengan baik. Ini sekilas yang bisa saya bagikan di kesempatan berkah dan baik hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa berlatih bersama, belajar bersama pentingnya kita menjaga nafas kita melalui hidung, sehingga kita bisa meningkatkan imunitas tubuh dan tidak gampang terserang ataupun drop karena kita diserang oleh berbagai bakteri maupun virus. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia sahabat semuanya. Tetap jaga pikiran, tetap memahami dan mengawasi atau mengamati lintasan pikiran yang selalu hadir dalam kepala kita, sehingga kita tidak didominasi oleh pikiran, tapi kita yang kemudian mampu mengelola dan mengarahkan apa yang harus kita pikirkan dan kita sadari dalam hidup ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.